Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahaya Ramadhania dari kelas 2025A dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila dan aktivisme mahasiswa di media sosial. Kita semua tahu media sosial adalah medan perang ide hari ini. Namun, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menjadi kritis, namun juga harus beradab. Pertanyaannya, bagaimana kita memastikan gempuran hashtag dan tweet yang kita buat tetap berakar pada nilai-nilai bangsa? Jawaban kita ada pada 5 sila yang menjadi dasar negara. Hari ini saya akan membedah bagaimana Pancasila menjadi kompas yang menuntun aktivisme kita di ruang digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan Pancasila dan nilai inti. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, landasan moral dan etika dalam berjuang berpegangan pada kebenaran universal dan menjunjung tinggi toleransi. Ini menekankan pada kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan yang diyakini secara universal. Aktivisme harus didorong oleh nilai moral yang luhur, bukan kebencian atau kepentingan sesaat. Sila ini menjadi dasar untuk menjunjung tinggi toleransi dan menghindari ujaran kebencian berbasis agama atau ras. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap harkat martabat manusia melawan diskriminasi dan ujaran kebencian. Pada sila ini mewajibkan mahasiswa menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain, bahkan saat menyampaikan kritik tajam, melawan segala bentuk diskriminasi, cyberbullying, dan persekusi online. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Prioritas pada keutuhan bangsa, aktivisme harus mempersatukan, bukan memecah belah dan menghargai keberagaman. Pada sila ini mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Aktivisme harus berorientasi pada solidaritas nasional dan tidak memicu perpecahan. Kampanye harus mempersatukan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aktivisme yang dialogis, musyawarah, dan rasional tidak memaksakan kehendak dan menghindari emosionalitas massa. Pada sila ini mengedepankan musyawarah, rasionalitas, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Mahasiswa diwajibkan untuk memberikan kritik berdasarkan fakta dan data yang terverifikasi atau bukan hoak. Kemudian, membuka ruang bagi diskusi berimbang dan mendengarkan perspektif yang berbeda, bukan memaksakan kehendak dan atau menggiring opini massa. Dan yang terakhir adalah pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokus isu pada pemerataan, kesejahteraan, dan pemberantasan ketidakadilan struktural. Ini adalah tujuan akhir dari aktivisme. Jadi, tujuan akhir dari perjuangan adalah terwujudnya pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk aktivisme sosial mahasiswa di media sosial. Yang pertama yaitu advokasi isu publik. Menggunakan platform untuk mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil, bukan sekedar isu trending tanpa substansi. Dan yang kedua adalah edukasi dan literasi digital. Melawan hoak, menyebarkan informasi yang terverifikasi, dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dengan mengedukasi masyarakat. Yang ketiga adalah mobilisasi dan solidaritas. Menggalang dukungan seperti donasi atau petisi, atau mengorganisir aksi offline melalui platform digital. Dan yang terakhir adalah kritik konstruktif. Dengan menyampaikan kritik kepada pemegang kekuasaan dengan menggunakan bahasa yang beradab, fokus pada solusi, dan menghindari fitnah. Selanjutnya adalah etika digital mahasiswa. Aktivisme sosial di media sosial
adalah perwujudan nyata dari kecintaan mahasiswa pada bangsa dan implementasi Tridharma perguruan tinggi. Dalam hal tersebut, sebagai mahasiswa kita harus menggunakan media sosial ini dengan beretika. Dengan cara yang pertama yaitu adalah stop cyberbullying. Segala bentuk perundungan dan ujaran kebencian melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebebasan berekspresi dan tidak berarti bebas menyakiti martabat orang lain. Dan yang kedua adalah memverifikasi sebelum mengunggah. Sebelum kita menekan tombol kirim, kita harus memastikan bahwa informasi tersebut telah terverifikasi dari sumber kredibel. Aktivis Pancasila adalah penyebar kebenaran, bukan hoaks. Yang ketiga adalah fokus pada kebijakan, bukan orang. Kritik harus diarahkan pada sistem dan kebijakan yang dianggap tidak adil, bukan pada personalisasi, konflik, atau keluarga pejabat atau tokoh, sesuai dengan sila yang keempat. Dan yang terakhir adalah siap bertanggung jawab. Jangan menggunakan anonimitas untuk menyebarkan kebencian. Setiap unggahan adalah wujud tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Jadi, kesimpulannya adalah aktivisme sosial di media sosial adalah perwujudan nyata dari kecintaan mahasiswa pada bangsa dan implementasi Tridharma perguruan tinggi. Pancasila harus menjadi filter dan motivasi. Kita beraktivisme untuk Indonesia dengan cara Indonesia dan sesuai dengan nilai luhur Indonesia. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang yang adil, beradab, dan mempersatukan. Sekian presentasi dari saya ya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.